Ah, selanjutnya hanya tinggal satu pahala lagi. Aku bisa melewati malapetaka surgawi. Putri kedua, pemimpin aliansi sudah pergi memanggil negara Daxia. Beberapa tabib dewa terhebat telah pergi. Anda datang ke tempat kumuh seperti ini untuk apa? Tempat yang perlu dicari sudah saya cari semua. Sekarang hanya bisa datang ke tempat-tempat ini untuk mencoba keberuntungan. Jangan halangi saya. Kau ini pengemis. Menabrakkan diri, ya. Sudahlah, dia juga orang yang malang. Jangan menyusahkan dia. Kakak ini, uang ini simpan untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Kakak perempuan sungguh baik hati. Aku akan memberimu satu nasihat. Jangan pergi ke kanan. Aku ingin menyelamatkan kakakku. Bertemu denganku berarti nasibmu belum berakhir. Ini. Nona, hatimu baik. Aku bisa memenuhi satu permintaanmu. Permintaan apapun bisa diajukan. Bisakah kau menyelamatkan kakakku? Aku. Cepat pergi. Kau ini pengemis. Berani-beraninya kau menyentuh tubuh putri kedua kami yang sangat berharga. Lin Su tidak boleh bersikap tidak sopan. Dia baru saja menyelamatkan nyawaku. Ini juga tidak boleh bertindak sembarangan. Saya tanya padamu, bisakah kamu menyelamatkan kakak perempuanku? Kakak perempuanku adalah putri sulung keluarga Lin, kan? Saya bisa menyelamatkan. Benar, cepatlah pulang bersamaku. Putri kedua, dia hanyalah seorang pengemis. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan putri sulung? Benar juga, saya terlalu terburu-buru. Maaf telah mengganggumu. Putri kedua keluarga Lin. Hanya saya yang bisa menyelamatkan kakak perempuanku di dunia ini. Setelah terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Kamu pengemis, jangan bicara sembarangan. Kalian semua, usir dia. Berhenti. Tuan ini, tadi, dia meramalkan dan menyelamatkanku. Sangat mungkin dia adalah orang yang hebat. Sekarang, ikutlah saya pulang. Pemimpin aliansi Lin. Penyakit putri sulung ini terlalu aneh. Saya benar-benar tidak bisa mengobatinya. Bukankah kamu mengklaim, sebagai tabib agung yang bisa menyembuhkan ribuan penyakit sulit, bagaimana mungkin tidak ada cara sama sekali? Mohon maaf, pemimpin aliansi Lin. Barang yang tidak berguna. Apakah tidak ada tabib suci, yang bisa menyelamatkan putriku? Tuan, tabib ahli herbal dan tabib abadi fuksi telah datang. Silakan masuk. Seorang tabib sombong berani bertindak sembarangan. Minggir. Sarung tangan sutra ulat es saya, terbuat dari benang yang dipintal oleh ulat es selama 1000 tahun. Tidak terpengaruh oleh air atau api. Ketika bertemu dengan putri sulung, ternyata pecah. Penyakit aneh apa ini? Mengapa bisa begitu berbahaya? Tabib suci, apakah putri saya masih bisa diselamatkan? Sayangnya, tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Tidak demikian. Itu karena keterampilan medis Anda yang kurang. Jika saya yang melakukannya, saya bisa menyembuhkannya. Mohon kepada tabib abadi yang terhormat untuk segera menyelamatkannya. Pemimpin aliansi Lin. Putri sulung benar-benar cantik luar biasa. Jika Anda mengatakan siapa yang menyelamatkannya, dia bisa menikahinya. Apakah kata-kata ini masih berlaku? Ini, pemimpin aliansi Lin. Saya hanya karena bisa menikahi putri Anda, maka saya keluar dari pegunungan. Jika Anda tidak mau, maka saya akan pergi sekarang. Tabib abadi, mohon tunggu. Selama Anda bisa menyembuhkan setengah harta ini dan putri saya sendiri, akan saya serahkan. Hahaha. Baiklah. Hahaha. Tadi sangka, saya sudah berusia lebih dari 90 tahun. Masih bisa menikahi wanita cantik seperti ini. Anakku, maafkan ayah. Demi menyelamatkanmu, ayah hanya bisa mengambil langkah ini. Ayai, ternyata ini adalah mendiagnosis dengan denyut nadi melalui benang yang telah lama hilang. Benar-benar layak disebut tabib suci. Anakku ada harapan untuk diselamatkan. Tidak mungkin. Bahkan tabib suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat saja penampilannya, sudah jelas. Dia sudah tidak punya cara lagi. Penyakit putri yang terhormat ini benar-benar belum pernah terdengar. Saya pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tabib agung, tabib herbal dewa, tabib suci fuksi dan yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Tuhan,
Tidakkah kau bisa memberikan jalan keluar untuk putriku? Jika kami bertiga tidak bisa, maka, jika dilihat secara global, hanya ada satu orang. Masih ada sedikit harapan. Siapa dia? Tabib suci. Ah, tabib suci. Apakah itu sebuah legenda? Saya beruntung pernah melihat sosok tabib suci dari belakang. Keahlian medisnya sangat luar biasa. Sudah seperti memasuki alam yang sempurna. Kehidupan dan kematian sepenuhnya ada dalam kendalinya. Ini adalah mayat hidup yang hanya tersisa daging dan tulang. Menghidupkan kembali yang mati bukanlah hal yang sulit baginya. Lalu bagaimana kita bisa menemukan tabib suci yang lebih tua? Saya yang tua ini sudah tidak berdaya lagi. Anda adalah pemimpin besar dari Daxia. Gunakan kekayaan Anda untuk mencarinya di seluruh dunia. Seseorang datang. Sampaikan perintah saya. Cari tabib suci di seluruh dunia. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta, kita harus menemukannya. Tidak perlu repot-repot. Saya bisa menyembuhkan penyakit putri Anda. Ini konyol. Saya hampir mati karena cemas sekarang. Kenapa kamu membawa seorang pengemis kembali? Pemimpin Lin, putri kedua Anda tidak sedang berbuat ulah. Saya adalah satu-satunya harapan untuk putri sulung Anda. Menurut pendapat saya, putri sulung tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Kakak perempuan saya hanya bisa hidup 3 hari lagi. Ketiga tabib hebat kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang bisa dilakukan seorang pengemis sepertimu? Oh, putri kedua, apakah kamu telah ditipu oleh seseorang? Sekarang banyak penipu di luar sana. Hati-hati terhadap orang lain itu penting. Pemimpin aliansi, kami memang tidak berhasil menyembuhkan penyakit putri sulungmu. Tapi putri keduamu, tidak bisa membawa seorang pengemis untuk menghina kami. Apa yang kau lakukan ini sangat tidak pantas. Mohon maaf, tabib suci. Seseorang datang. Usir pengemis ini dari sini. Berhenti semua. Waner, jangan berbuat onar. Kakakmu sekarang dalam keadaan sakit seperti ini. Jangan menambah kekacauan lagi. Ayah, saya tidak menambah kekacauan. Anda juga sudah mengatakan, 3 tabib terkenal saja tidak bisa menyembuhkan penyakit kakakmu. Lalu mengapa tidak membiarkan tuan ini mencoba? Mungkin akan ada keajaiban yang terjadi. Ah, jika begitu, kita anggap kuda mati sebagai kuda hidup. Ah, pemimpin aliansi. Itu sangat tidak boleh. Putri sulung adalah tubuh yang sangat berharga. Jika dia beristirahat, dia masih bisa bertahan beberapa waktu lagi. Jika membiarkan pengemis ini mengobati sembarangan, itu bisa berakibat fatal. Benar, pemimpin aliansi. Sekarang sangat tidak boleh mengambil risiko. Mata seperti rusa, kepala seperti tikus. Alis mencurigakan, mata seperti tikus. Saya rasa pengemis ini pasti tidak punya niat baik. Kita tidak bisa membiarkan pengemis ini menipu putri sulung. Aduh, sial. Saya benar-benar bingung sejenak. Seseorang datang. Usir pengemis ini dari sini. Jika dia tidak pergi, pukul dia dengan keras. Ayah, tanah. Biarkan dia mencoba. Waner, jangan berbuat sembarangan. Tunggu di sini dengan tenang. Saya datang ke sini hanya untuk kesempatan sementara. Karena kalian tidak mau menerimanya, maka saya juga tidak akan memaksakan. Pahala yang saya butuhkan sudah cukup. Malapetaka surgawi bisa datang kapan saja. Saya harus mencari tempat untuk menghadapi ujian. Masih saja berbohong, cepat pergi. Tuan, tolong jangan tinggalkan kakak saya. Asalkan Anda mau berjanji untuk menyelamatkannya. Saya bisa menikah denganmu sekarang. Putri kedua, perasaanmu terhadap kakakmu menggerakkan hatiku. Tidak perlu kamu menikahiku. Saya juga akan menyelamatkan kakakmu. Waner, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah putri dari pemimpin aliansi Daxia. Putri pemimpin aliansi perdagangan. Bagaimana bisa berlutut di depan seorang pengemis? Bahkan bilang ingin menikahinya. Ayah, jika kamu tidak membiarkan tuan ini menyelamatkan kakak, aku akan mati di sini. Kamu. Ini adalah dosa. Kamu pergi berobat untuk Yang Oer. Jika berani melakukan gerakan kecil, aku akan membunuhmu. Pemimpin Lin, kamu memiliki putri yang baik. Berdiri dengan baik. Apakah kamu ingin mengobati putri sulung? Apakah kamu sudah bertanya padaku? Menyingkir. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Berani mengancamku. Apakah kamu tahu, kenapa aku dijuluki Tabib Agung? Selain mengobati dan menyelamatkan orang, kalian tangkapanku juga merupakan yang terbaik di industri. Ini adalah garis hidup dan mati. Selama kamu berani melangkahi garis ini, nyawamu dalam bahaya. Hahaha. Pengemis ini sepertinya menderita gangguan mental. Bahkan bermimpi dirinya adalah ahli bela diri. Aku sudah memperingatkanmu. Tanggung sendiri akibatnya. Banyak bicara omong kosong. Aku akan mengajarkanmu pelajaran atas nama pemimpin Lin. Ayo, Tabib Agung, dia terkena racun. Pengemis, racun apa yang kau berikan padanya? Dari mata mana kau melihat aku meracuni? Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Aku juga tidak bisa menentukan racun apa itu. Bagaimanapun, kita semua adalah orang yang berhubungan dengan pengobatan. Aku datang untuk menyelamatkannya. Inilah yang disebut metode jarum 5 elemen yang legendaris. Ternyata, Tabib Suci Senior memang hebat. Pengemis, mari aku tunjukkan apa itu pengobatan yang sebenarnya. Bodoh.
Hei, sudah sembuh. Apa yang terjadi ini? Jarum 5 elemenku bisa mengatasi berbagai racun. Kenapa tidak berfungsi? Menggertak di depan ahli. Jarum 5 elemenmu malah memicu racun. Mengakibatkan pembuluh darahnya pecah dan dia meninggal. Apa? Aku yang membunuhnya. Kau mengklaim diri sebagai tabib suci. Hasilnya, bahkan kondisi penyakitnya tidak terdiagnosis dengan jelas. Lalu sembarangan mengobati. Benar-benar sudah tua dan bingung. Ah, tabib suci. Kau tidak apa-apa, kan? Pengemis ini. Dia benar. Aku tidak layak menyebut diri sebagai tabib suci. Selama 90 tahun ini terasa sia-sia. Tabib suci senior. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh pengemis ini. Dia hanya sedang memprovokasi kamu. Apa? Pengemis kecil. Kamu sudah banyak bicara. Jadi, saya tanya kamu. Apakah kamu berani mendiagnosis putih sulung? Maksudmu adalah, kita berdua tidak bisa mendekati putih sulung. Jika pengemis ini berani mendiagnosis, pasti akan mati atau terluka. Ya, haha. Haha, pengemis kecil, kamu sudah selesai. Bahkan sarung tangan sutra es saya tidak bisa menahan ini. Kamu yang hanya manusia biasa. Tunggu saja untuk terpisah dari tubuhmu. Sungguh berani mengkhianati saya. Kamu pantas mati di sini. Tuan, bahaya. Hancurkan, hancurkan. Apa? Dia bisa menahan aura ini dengan tubuhnya. Ini adalah tubuh biasa. Pengemis kecil ini. Siapa sebenarnya dia? Tuan, izinkan saya memberi hormat. Bolehkah saya bertanya, apakah putri sudah pulih? Saya hanya sementara menekan kondisinya. Untuk sementara tidak ada masalah dengan nyawanya. Lalu, penyakit apa yang diderita putri saya? Putri Anda tidak sakit. Dia hanya keracunan. Keracunan. Anda berbicara omong kosong. Saya sendiri merasa cukup mengerti tentang racun. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Racun apa yang ada di tubuh putri sulung? Benar. Saya juga tidak melihat tanda-tanda keracunan sedikit pun. Anda hanya berbohong. Sangat kurang pengetahuan. Apakah karena kalian belum pernah melihatnya, jadi tidak ada? Pemimpin, jangan percaya pada pengemis kecil ini. Saya adalah ahli racun. Di dunia ini tidak ada racun yang tidak bisa saya lihat. Ini. Tapi tadi kakak sangat menderita. Setelah diobati oleh Tuan, dia tidak menderita lagi. Iya, putri kecil sekarang tidak hanya kembali tenang. Tetapi, aura buruk itu juga sudah hilang. Pemimpin, dia hanya beruntung. Kebetulan tepat waktu. Kondisi putri sulung sedikit membaik. Pengemis, katakanlah sebenarnya. Racun apa yang sebenarnya mengenai putri sulung? Putri sulung terkena racun dingin 9 langit. Racun ini berasal dari jenis racun yang langka. Tidak ada racun atau tanaman beracun yang bisa dibandingkan dengannya. Ini jelas hanya omong kosong. Manusia bisa menciptakan racun mematikan dari tubuhnya sendiri. Ini benar-benar sesuatu yang belum pernah didengar. Ayah, pemimpin. Sekarang, putri sulung sudah menunjukkan kemajuan. Segera cari tabib suci. Pengemis ini harus diusir. Tidak bisa. Ayah, inilah yang menyelamatkan kakak. Kakak sudah sakit selama 3 tahun dan tidak ada kemajuan. Begitu sang guru bertindak, kakak langsung sembuh. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti ini? Kami masih berharap agar Tuan terus merawat putri kami. Bisa. Tapi selanjutnya, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh mengganggu saya. Jika semua usaha sia-sia, nyawa putri sulung tidak akan selamat. Silakan, Tuan, perintahkan. Tolong siapkan sebuah kamar dengan bak mandi. Air di bak mandi harus air panas. Di sekelilingnya harus ada tungku api. Baik, saya akan segera menyiapkannya. Ayo, pergi. Kalian semua tunggu di luar. Tanpa perintah saya, tidak ada yang boleh masuk sembarangan. Kamu harus sendirian dengan putri saya. Pengobatan selanjutnya, putri sulung harus melepas pakaiannya. Apakah kamu berencana untuk membiarkan semua orang melihat? Pemimpin aliansi. Sama sekali tidak boleh. Pengemis ini, berencana melakukan hal yang tidak baik terhadap putri sulung. Tidak boleh. Putri saya masih suci. Jika ini sampai terdengar, bagaimana dia bisa hidup? Ayah, percayalah pada dokter ini. Penyakit kakak tidak bisa ditunda lagi. Pemimpin Lin. Saya memberi kamu kesempatan terakhir. Jika kamu terus-menerus ragu, saya akan pergi sekarang. Maaf. Tolong dokter, sembuhkan penyakitnya secepatnya. Ya Tuhan, tolong lindungi putri saya. Tabib abadi yang terhormat. Jangan biarkan bocah ini berhasil. Jika tidak, bagaimana kita bisa bertahan? Penyakit ini, dia tidak bisa menyembuhkannya.
Tidak tahu siapa yang kamu buat marah. Ternyata terkena racun dingin dari 9 langit. Tapi kamu beruntung. Hanya saya yang bisa membantumu mengatasi racun ini. Racunnya sudah meresap ke dalam organ dalamnya. Saya hanya bisa menarik racun melalui pernapasan. Untuk mengeluarkan racun tersebut. Ah, pemimpin, ada masalah besar. Apa yang terjadi? Tadi saya mendengar di dalam ruangan. Sepertinya ada suara orang melepas pakaian. Putri sulung dalam bahaya. Pengemis ini pasti mengincar kecantikan putri sulung. Ini adalah pertaruhan nyawa. Dia juga ingin merasakan pesona putri sulung. Apa? Tidak boleh. Saya harus menyelamatkan Yaoer. Ayah, tenangkan diri sedikit. Kau minggir. Binatang ini berani menghina putriku. Aku akan membunuhmu. Ayah, kau baik-baik saja. Ah. Semua ini adalah perbuatanmu. Pengemis ini sedang merusak kehormatan kakakmu. Tidak mungkin. Tuan Lu bukan orang seperti itu. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kau masih terjebak dalam kebodohan. Tolong, buka pintu ini. Ini adalah Tuan. Apa? Mengapa pintu ini begitu kokoh? Hancurkan. Sumber racun sudah saya hancurkan. Selanjutnya, saya akan memperkuat akar dan esensi untukmu. Memulihkan tubuh. Siapa kamu? Mengapa kamu memelukku? Saya sedang mengobatimu. Jangan bergerak sembarangan. Mana ada dokter yang memeluk pasien sambil berendam? Perusuh. Cepat lepaskan aku. Biarkan aku yang melakukannya. Tuan, lepaskan aku. Meskipun aku harus mematahkan tulangku, aku tetap akan menyelamatkan Yaoku. Tuan, formasi sihir di pintu ini sangat jahat. Jaga kesehatanmu ya. Perusuh, cepat lepaskan aku. Pengemis, aku akan melawanmu. Ayah. Ya, Tuan. Keji, terlalu menindas. Tuan datang. Ayah. Ini adalah pintu rumah kita. Tuan Lu tidak hanya bisa menyelamatkan kakak, tapi juga bisa menyegel pintu ini. Ini menunjukkan bahwa dia bukan pengemis biasa. Pemimpin aliansi, ada masalah besar. Pengemis ini, keterampilan medisnya tidak begitu baik, tapi dia juga menguasai beberapa ilmu sesat. Iya, pemimpin aliansi. Pengemis ini, seandainya dia hanya pengemis biasa, yang penting, dia bisa menggunakan ilmu sesat. Dia di dalam, masih belum tahu, apa yang akan dilakukannya pada nona muda. Tidak bisa. Saya tidak bisa membiarkan orang tak tahu malu ini menghina putri saya. Ayah, apa kamu tidak mendengar? Apakah kakak sudah bisa berbicara? Dia sedang memaki pengemis ini. Jangan pedulikan apa yang dikatakan kakak. Yang penting, kakak sudah koma selama 3 tahun. Sekarang dia bisa berbicara. Yang bisa menenangkan kakak adalah Tuan Lu. Yang membuat kakak bisa berbicara. Masih Tuan Lu. Kenapa kamu tidak percaya? Dia sangat mahir dalam pengobatan. Iya. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki keterampilan medis yang tinggi. Tabib senior. Pemimpin aliansi Lin, sepertinya mulai percaya pada anak itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh membiarkan pengemis ini berhasil. Ayah, cepat biarkan mereka keluar. Jangan ganggu Tuan Lu yang sedang mengobati kakak. Baik, itu. Semua orang, silakan mundur dulu. Jangan sekali-kali. Pemimpin aliansi Lin, kamu harus menyerah sekarang. Itu akan membunuh nona muda. Apa maksud kata-kata tabib? Alasan nona muda bisa berbicara adalah karena pengemis ini sedang menyiksanya. Apa? Tabib senior. Apa maksudmu? Pemimpin aliansi Lin. Kamu terlalu baik. Di antara kami para dokter, ada sebuah ilmu sesat yang beredar. Ilmu ini dapat merangsang bagian tubuh. Beberapa titik akupuntur yang paling menyakitkan. Membuat pasien dapat memulihkan diri sesaat. Mengeluarkan suara. Saya juga pernah mendengar tentang ilmu sesat ini. Pengemis ini
Pasti adalah seorang pendeta jahat yang diusir dari sekte. Mungkin sekarang di dalam, sedang menggunakan ilmu sesat ini, untuk menyiksa nona muda. Putriku, sedang disiksa dan dihina oleh pengemis itu. Ayah, bukan begitu. Kamu harus percaya pada Tuan Lu. Diamlah. Saya adalah pemimpin aliansi perdagangan Daxia. Siapa yang bisa membiarkan permata di telapak tanganku dipermalukan seperti ini? Seseorang datang. Tuan, panggil 4 pelindung utama untukku. Ya, Tuan. Mereka adalah 4 ahli terkemuka di Daxia. Ahli yang sangat hebat. Naga biru, harimau putih, burung merah, kura-kura hitam. Pengemis ini pasti akan mati. Haha. Perusuh, cepat lepaskan aku. Nona, aku benar-benar seorang dokter. Kamu sudah pingsan selama 3 tahun. Aku yang menyembuhkanmu. Tidak bisa. Aku ingin mencari ayahku. Meskipun racunmu sudah dihilangkan, tapi kamu pingsan selama 3 tahun, tubuhmu terlalu lemah. Jangan bergerak sembarangan. Aku rasa kamu hanya ingin merusak kehormatanku. Lepaskan. Kau perusuh. Ini adalah ciuman pertamaku. Aku akan membunuhmu. Racun di tubuhmu baru saja dihilangkan. Jangan bergerak sembarangan, jika tidak. Lepaskan aku. Wanita ini juga tidak mendengarkan orang berbicara sampai selesai. Dengan keributan sebesar ini, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyembuhkanmu. Biao, apakah itu kamu? Biao, ini adalah giok hati yang sama. Meskipun kita mati, kita akan tetap bereinkarnasi bersama. Meskipun reinkarnasi, Kakak Lu, kamu harus menemukan aku. Baik, aku berjanji padamu. Dia hanya mirip dengan Biao, karena aku sudah menemukan reinkarnasi Biao. Dia membawa giok hati yang sama. Tuan, 4 pelindung telah datang. Datang tepat pada waktunya. Ada seorang penjahat yang tersisa. Ingin menghina putriku. Minyak naga biru. Segera hancurkan pintu dan selamatkan orang. Benar-benar layak menjadi yang terkuat di antara 4 pelindung. Tuan Naga Biru. Hebat sekali. Pemimpin aliansi, tenanglah. Orang-orang kecil seperti ini. Aku bisa menyelesaikannya dengan 1 tebasan. Bagaimana mungkin? Pedang pemecah gunungku ternyata tidak bisa memotong formasi pintu ini. Kakak, apakah kamu mengalah? Semua minggir. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Apakah kamu baik-baik saja? Ini aneh. Formasi pintu ini ternyata bisa menahan serangan penuh kekuatanku. Tidak mungkin. Bahkan kamu tidak bisa menggoyangkan pintu ini. Perintah pemimpin aliansi. Kami pasti akan berjuang untuk menyelesaikannya. Ayo serang bersamaku. Dalam 10 menit dia akan sembuh. Dan dia akan lebih baik daripada sebelum keracunan. Tubuh akan semakin sehat. Umur juga akan bertambah 20 tahun. Sekelompok semut ini tidak tahu kapan harus diam. Apa? Bahkan keempat pelindung pun tidak bisa menggoyahkan pintu ini. Apakah tidak ada yang bisa menyelamatkan putriku? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Rencana saat ini hanya bisa meminta bantuan Balai Dewa Perang. Balai Dewa Perang adalah organisasi terkuat di Daxia. Di dalamnya banyak ahli. Pasti ada yang bisa menangani ilmu sesat ini. Saya mendengar, bahkan jika meminta seorang utusan Balai Dewa Perang untuk turun tangan, biayanya pasti tidak sedikit. Tidak peduli. Demi menyelamatkan putriku, menghabiskan semua harta. Tidak masalah. Apa yang terjadi? Kenapa langit tiba-tiba gelap? Langit dan bumi berubah warna. Apakah orang ini adalah seorang ahli penyendiri? Tidak mungkin. Pasti itu anak nakal yang telah berbuat jahat, menyebabkan kemarahan langit. Benar, Tuhan tidak bisa membiarkannya. Hahaha, hukuman langit datang. Pengemis ini pasti mati. Hahaha,
kakakku masih di dalam. Ah, jangan. Tidak menyangka asap langit datang begitu cepat. Sepertinya saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, hingga membuat asap langit datang lebih awal. Namun, saya telah menyelamatkan gadis ini, mendapatkan pahala karma baik yang besar. Sepertinya, gadis ini adalah orang penting. Saya sudah mengumpulkan cukup banyak pahala karma baik. Asap langit ini, saya bisa menghancurkannya dengan jari. Bagaimana mungkin? Pisau pemecah gunungku, bahkan tidak bisa memotong formasi pintu besar ini. Kakak laki-laki, apakah kamu tidak bersungguh-sungguh? Semua minggir, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Apakah kamu baik-baik saja? Ini aneh, formasi pintu besar ini, bahkan bisa menahan serangan penuh kekuatanku. Tidak mungkin, bahkan kamu tidak bisa menggoyang pintu ini. Ketua aliansi memerintahkan. Kami pasti akan berjuang mati-matian untuk menyelesaikannya. Ayo serang bersamaku. Dalam 10 menit lagi dia akan sembuh. Dan akan lebih sehat daripada sebelum dia keracunan. Tubuhnya akan lebih sehat. Umurnya juga akan bertambah 20 tahun. Sekumpulan semut ini, bahkan tidak tahu untuk diam. Apa? Bahkan 4 pelindung bersama. Tidak bisa menggoyang pintu ini. Apakah tidak ada yang bisa menyelamatkan putriku? Tidak ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dalam situasi sekarang, hanya bisa meminta bantuan Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang. Istana Dewa Perang adalah organisasi terkuat di Daxia. Di dalamnya banyak ahli. Pasti ada yang bisa mengatasi sihir aneh ini. Aku mendengar. Bahkan jika meminta seorang utusan Istana Dewa Perang untuk turun tangan, biayanya pasti tidak sedikit. Tidak peduli lagi. Untuk menyelamatkan putriku. Menghabiskan seluruh harta benda. Tidak masalah. Apa yang terjadi? Kenapa langit tiba-tiba gelap? Apa ini? Langit dan bumi berubah warna. Apakah orang ini adalah seorang pertapa sakti? Tidak mungkin. Pasti itu anak nakal yang berbuat jahat, mengundang kemarahan langit. Benar. Bahkan langit tidak bisa melihat ini lagi. Hahaha. Hukuman langit datang. Pengemis ini pasti mati. Hahaha. Kakakku masih di dalam. Ah, jangan. Tidak menyangka malapetaka langit datang begitu cepat. Sepertinya aku telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, hingga membuat malapetaka langit datang lebih awal. Namun aku telah menyelamatkan gadis ini, mendapatkan pahala yang besar. Sepertinya, gadis ini adalah orang penting. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak pahala. Malapetaka langit ini, bisa ku hancurkan dengan jari. Ini, apa yang terjadi? Kenapa petir langit tiba-tiba menghilang? Tabib abadi senior. Anak ini benar-benar bisa mengatasi petir langit. Jangan-jangan dia benar-benar seorang pertapa sakti. Meskipun dia seorang yang hebat, lalu apa? Dia bisa merasa aman tanpa rasa takut. Semua tergantung pada formasi anehnya. Sekarang 4 pelindung ada di sini. Selama dia berani muncul, kita akan menghasut semua orang. Membunuh pengemis. Baik, ayah, lihat. Formasi di pintu besar juga sudah hilang. 4 pelindung. Semua bersiap-siap. Selama pengemis ini muncul, kita semua akan menangkap penjahat ini. Menyelamatkan nona muda. Ah ini. Nona muda tidak bergerak. Pasti sudah tidak bernyawa. Ketua aliansi. Kamu harus membalas dendam untuk nona muda. Pengemis. Makan pengemis. Aku akan membunuhmu. Jangan lukai tuan. Waner. Waner. Jangan lagi terjebak dalam kebodohanmu. Tangkap penjahat jahat ini untukku. Ketua aliansi Lin. Putri sulungmu baru saja sembuh. Apakah kamu ingin membunuhnya? Apa? Kamu bilang putriku sudah sembuh? Ketua aliansi. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Nona muda jelas sudah tidak bernyawa. Iya, ketua aliansi. Dia hanya mengulur waktu. Jangan biarkan dia melarikan diri. Sialan.
Aku akan membunuhmu. Jangan, Wanner, cepat kembali. Ayah, kakak tidak apa-apa. Wanner, apakah kamu yakin? Aku sangat yakin. Kakak bernapas dengan tenang. Dia terlihat sangat sehat. Cepat, cepat biarkan aku lihat. Minggir. Yaoer wajahnya merah merona. Bernapas dengan tenang. Terlihat, benar-benar sudah sembuh. Terima kasih banyak, Tuan. Apakah anak ini benar-benar menyembuhkan nona muda? Penyakit yang tidak bisa aku sembuhkan. Orang lain juga tidak bisa menyembuhkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mempertanyakan nona muda. Tidak sembuh. Kamu tutupi aku. Aku akan mengambil kesempatan untuk nona muda. Ini tidak baik, kan? Jika berita hari ini menyebar, apakah kamu masih punya muka untuk hidup? Kalau begitu, kita ikuti tabib abadi senior. Ini tidak mungkin. Salah satu dari kita adalah dukun herbal. Yang satu lagi adalah tabib abadi fuksi. Kita semua tidak bisa menyembuhkan anak ini. Apakah dia bisa menyembuhkan? Ketua aliansi. Aku rasa ini adalah pengemis ini. Menggunakan sihir apa? Membuat nona muda terlihat seolah-olah membaik sesaat sebelum kematian. Membaik sesaat sebelum kematian. Ketua aliansi. Mohon izinkan saya untuk merawat nona muda. Tabib abadi senior. Silakan cepat. Kalau begitu, saya akan membantu senior. Ini, tabib abadi senior. Kalian sedang melakukan apa? Orang tua ini ingin mencelakai kakak perempuanku. Saya hanya menggunakan jarum. Ingin menguji reaksi nona muda. Saya tidak melakukan apa-apa. Lalu mengapa kamu menggunakan jarum beracun? Saya tidak melakukannya. Lalu itu apa? Ternyata benar-benar beracun. Baiklah, saya memanggil kalian untuk menyelamatkan putri saya. Kalian benar-benar menyerang putri saya. Panggil orang. Tangkap mereka. Ketua aliansi salah paham. Salah paham. Iya, ketua aliansi. Ini benar-benar salah paham. Kami hanya membantu nona muda untuk memastikan kondisi. Kami benar-benar tidak berniat mencelakai. Kamu berbicara omong kosong. Tuan sudah membongkar kalian. Kalian masih berani membela diri. Katakan, sebenarnya mengapa kalian ingin mencelakai kakak perempuanku? Ketua aliansi. Saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua ide dia. Ketua aliansi. Dia berbicara omong kosong. Semuanya dia yang mengarahkan. Katakan, kenapa kalian ingin mencelakai putri saya? Karena yang menyelamatkan putri kamu bukan mereka. Tapi saya. Keduanya terkenal di luar sana. Jika orang tahu, keterampilan medis mereka bahkan tidak sebanding dengan seorang pengemis di pinggir jalan. Pasti mereka tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Jadi, mereka jadi memiliki niat jahat. Bahkan jika harus membunuh, mereka ingin menjaga nama baik. Bagaimana bisa seperti ini? Kalian mengklaim diri sebagai dokter hebat. Tidak bisa menyelamatkan orang. Malah ingin membunuh. Pukul dia. Saya tahu saya salah. Ketua aliansi, tolong maafkan saya. Ketua aliansi. Ketua aliansi adalah. Semuanya adalah kesalahpahaman. Saya terpesona. Beri saya satu kesempatan. Saya tidak akan berani lagi. Tuan, dua orang ini. Bagaimana cara menangani mereka? Dokter, yang terpenting adalah etika medis. Kalian sebagai dokter, hidup dan mati pasien ada di tangan kalian. Dan kalian demi nama baik yang sepele, malah berani memiliki niat membunuh. Sekarang saya akan menghancurkan kemampuan kalian. Dan menghukum kalian. Tidak akan bisa berpraktik sebagai dokter lagi. Jika saya menemukan, kalian diam-diam berobat, pasti akan dihukum tanpa ampun. Terima kasih kepada Tuan Xie yang tidak membunuh. Ketua Aliansi Lin, Nona muda akan segera bangun. Saya telah memenuhi janji kepada Nona kedua. Sudah dilakukan. Saatnya untuk pergi. Ah, Tuan, tunggu sebentar. Sebelumnya, saya telah salah paham tentang Tuan. Dan juga, selalu berbicara kasar kepada Tuan. Silakan Tuan tinggal di rumah. Saya memiliki hadiah besar untuk diberikan. Untuk meminta maaf kepada Tuan. Iya, Tuan. Silakan Tuan istirahat sebentar di rumah. Setelah sibuk begitu lama pasti lelah. Saya datang hanya untuk menyelesaikan harapan Nona kedua. Bukan untuk uang. Sekarang harapan sudah terpenuhi. Saya harus pergi. Tuan, tunggu sebentar. Apa kamu lupa? Saya sudah bilang. Selama kamu bisa menyembuhkan kakak perempuanku, saya bersedia menikah denganmu. Nona kedua, itu kamu katakan dalam keadaan terdesak. Tidak berlaku. Tapi saya serius. Wanner, jangan berbuat sembarangan. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah, siapa yang bisa menyelamatkan kakak perempuanku?
akan menikahinya. Kenapa kamu ikut-ikutan di sini? Lalu, siapa yang akan dinikahi? Atau, itu harus ditentukan oleh Tuan. Saya sudah memiliki tunangan. Dua nona, pasti juga akan bisa bertemu. Cinta sejati yang menjadi milik sendiri. Ketua Aliansi Lin, tidak perlu lagi memberi saya ucapan terima kasih. Seorang dokter memiliki hati yang baik. Saya juga memanfaatkan ini, melewati malapetaka langit. Jadi, dengan keluarga Lin kalian, kita tidak saling berhutang. Saya hanyalah selai rumput terapung. Pertemuan ini adalah kebetulan. Jika ada jodoh, kita akan bertemu lagi. Tuan ini benar-benar orang hebat. Wanner, kamu kali ini benar-benar beruntung. Yaoer, kamu sudah bangun. Ayah, lalu, pria yang baru saja itu. Dia baru saja memaksa saya untuk mandi bersamanya. Cepat, tangkap dia kembali. Anakku, kamu salah paham tentang dia. Tuan ini adalah orang sakti dari luar dunia. Dia telah menyembuhkan penyakitmu yang tidak bisa disembuhkan. Saya sakit. Iya, kakak. Tuan bilang kamu terkena racun aneh. Kamu telah koma selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, banyak dokter ternama tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan telah menggunakan mukjizat untuk menyelamatkanmu. Jadi, dia bukanlah seorang penjahat. Dia adalah penyelamatku. Iya. Aku pernah mengeluarkan perintah di dunia persilatan, mengatakan siapapun yang menyelamatkanmu, akan bisa menikahimu, dan juga mendapatkan setengah harta keluarga Lin. Tapi Tuan tidak mengambil sepeser pun. Di dunia ini, ternyata ada orang hebat seperti ini. Iya, jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, aku juga sulit untuk percaya. Ayah, cepat pergi jemput Tuan. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain dia seumur hidupku. Kakak, aku juga menyukai Tuan. Aku juga tidak akan menikah dengan siapapun selain Tuan. Baiklah. Adikku, sejak kecil, kamu adalah pengikut setiaku. Sekarang berani merebut orang dari kakak. Aku ingin bersaing secara adil dengan kakak. Menyerahlah, adikku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Sudahlah, kalian berdua jangan bertengkar. Tuan sudah mengatakan, dia memiliki tunangan. Pria yang aku sukai. Tidak ada yang bisa merebutnya. Ayah, kirim orang untuk menyelidiki. Siapa tunangan Tuan? Saya pasti bisa membuat Tuan meninggalkan tunangannya. Pilihlah saya. Ayah, saya akan segera memeriksa. Hahaha. Ayah, batu itu lahir bersamaku. Di mana permata itu? Setelah kamu keracunan, itu menghilang. Apa? Ayah, batu giok itu adalah benda takdirku. Tidak peduli berapa biaya yang diperlukan. Harus menemukannya. Baik, ayah akan mencarikan untukmu. Selamat kepada Dewa Perang yang telah melewati malapetaka langit. Berhasil mencapai puncak dunia. Feng Wu, selama bertahun-tahun ini, terima kasih telah membantuku mengurus istana Dewa Perang. Itu semua adalah tugas bawahanku. Terima kasih kepada Dewa Perang yang telah mempercayai bawahanku. Karena harus mengatasi malapetaka langit. Sebelum itu, saya harus hidup dengan identitas yang paling rendah. Juga tidak bisa memberitahu keluarga tentang identitasku. Karena itu akan membocorkan rahasia langit. Untungnya, sekarang saya telah berhasil melewati malapetaka langit. Sudah saatnya mengungkapkan identitasku kepada orang yang saya cintai. Seluruh dunia harus tahu. Dewa Perang telah kembali. Saya telah menemukan reinkarnasi Biao. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah menunggu saya dengan sangat sulit. Kamu pergi siapkan hadiah. Saya ingin memberinya. Pernikahan yang paling megah. Anak buah sudah menyiapkan untuk Nyonya 3 hadiah besar. Ini akan segera saya kirimkan kepada Nyonya. Kamu turun dulu. Saya ingin menyiapkan kejutan khusus untuknya. Ya. Aku sudah menemukan reinkarnasi Biao. Selama bertahun-tahun ini, dia menunggu aku dengan sangat sulit. Kamu pergi siapkan hadiah. Aku ingin memberinya. Pernikahan yang paling megah. Bawahanku sudah menyiapkan untuk Nyonya 3 hadiah besar. Ini akan segera dikirimkan kepada Nyonya. Kamu pergi dulu. Aku ingin menyiapkan kejutan khusus untuknya. Ya. Doufu. Aku datang hari ini, bukan untuk yang lain. Aku ingin membatalkan pertunangan dengan Lu Xingfeng. Zhen, kamu sudah akan menikah dengan Xingfeng. Kenapa tiba-tiba ingin membatalkan pertunangan? Omong kosong. Kapan aku ingin menikah dengan orang ini, Lu Xingfeng? Kakakku cantik seperti bunga. Apakah Lu Xingfeng pantas untuk kakakku? Kami berbicara baik-baik denganmu. Jangan kurang ajar. Ini adalah surat pembatalan pertunangan. Cepat tanda tangani. Ibu mertua. Dulu, saat Zhen kuliah, itu adalah uang dari keluarga kami, Xingfeng. Adiknya, Han Zichen, dirawat di rumah sakit. Itu juga uang yang susah payah ditabung oleh Xingfeng. Keluarga kami juga memberikan mahar. Bagaimana bisa kamu bilang membatalkan pertunangan begitu saja? Hanya 2 kurma dan kenari dari keluargamu. Masih pantas untuk dibicarakan setiap hari. Perhatikan baik-baik. Ini adalah 200.000. Ambil uangnya dan cepat tanda tangani.
Ibu mertua, aku sudah mengirim undangan. Tempat pernikahan juga sudah ditentukan. Sekarang kamu mengusulkan untuk membatalkan pertunangan. Keluarga lu kami. Bagaimana kami bisa bertahan hidup, mengingat kita hampir menjadi keluarga? Aku memanggilmu ibu mertua. Atau kamu yang seperti istri orang miskin ini. Aku bahkan tidak akan melirik sekalipun. Uangnya sudah kukembalikan padamu. Cepat tanda tangani dengan senang hati. Aku akan menikah besok. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak ada gunanya. Apa? Kamu dan Xing Feng belum membatalkan pertunangan. Sudah menemukan pengganti. Masih akan menikah besok. Zhen, kamu sudah memberi Xing Feng masalah, ya? Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Ini disebut burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Putriku cantik, pendidikan juga tinggi. Mengikuti Lu Xing Feng. Apa yang bisa dia capai? Aku mendengar bahwa orang ini, Lu Xing Feng, belakangan ini bahkan tidak bekerja sebagai satpam. Pergi ke jalanan untuk mengemis. Apakah kakakku juga harus menjadi pengemis seperti dia? Xing Feng dari keluarga kami telah melindungimu selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya memiliki sedikit perasaan, kan? Dia hanya mengalami kesulitan sementara. Berikan dia sedikit lebih banyak waktu. Aku memberitahumu, minta aku untuk menikah dengan seorang pengemis. Tidak ada jalan keluar. Hari ini, kamu harus membatalkan pernikahan ini. Bahkan jika tidak mau, tetap harus membatalkan. Biao, sekarang aku akhirnya bisa bersamamu. Mengungkapkan identitasku. Dr. Zhao, ini adalah laporan pemeriksaan Han Meizhen. Sudah keluar, Tuan Lu. Tunanganmu menderita kanker hati stadium akhir. Dia hanya memiliki waktu hidup maksimal 3 bulan. Apa? Kanker hati stadium akhir. Kamu sudah beberapa bulan tidak bertemu tunanganmu. Kondisinya memburuk dengan cepat bulan ini. Sebaiknya segera membawanya untuk diobati. Baik. Biao, aku pasti akan menyembuhkanmu. Aku tidak bisa menandatangani surat pembatalan pertunangan ini. Zhen, hubunganmu dengan Xing Feng sangat baik. Berikan dia satu kesempatan lagi. Aku sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap orang miskin ini. Zichen, kamu paksa dia untuk menandatangani. Tidak, ibu mertua. Orang tua, cepat tanda tangani. Aku tidak bisa menandatangani. Anakku sangat baik kepada keluargamu. Bagaimana kalian bisa tega? Tidak mau menandatangani? Ya, aku akan memukulmu sampai mati, orang tua. Berhenti. Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, anakku. Semuanya salah ibu. Kamu nasihati Zhen, agar dia tidak membatalkan pertunangan. Cepat, makanan. Zhen, kamu ingin membatalkan pertunangan denganku. Kenapa? Karena aku ingin menikah dengan Jiang Dalu. Ini adalah undangan. Jika kamu tidak merasa malu, kamu juga bisa datang untuk minum segelas anggur pernikahan. Anakku ini. Han Meizhen, apakah kamu bercanda denganku? Kamu tidak hanya ingin membatalkan pertunangan denganku, tapi juga ingin menikah dengan sahabat terbaikku. Benar, Jiang Dalu adalah CEO besar. Kekayaannya miliaran. Dengan kamu yang seperti pengemis ini, bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Karena kamu sudah datang, maka surat pembatalan pertunangan ini biar kamu yang tanda tangani. Lu Xing Feng, kita berpisah dengan baik. Jangan buat dirimu terlalu malu. Aku sudah tulus padamu selama ini. Kamu bisa menyelesaikan kuliah. Jiang Dalu bisa menjadi CEO. Semua itu adalah berkat usahaku. Bagaimana kamu bisa sekejam ini? Apa yang kamu bualkan? Jiang Dalu bisa menjadi CEO. Itu karena dia memang hebat. Aku bisa menyelesaikan kuliah karena usaha sendiri. Bukankah kamu hanya memberi sedikit uang untukku? Kamu bahkan ingin menikahiku. Bermimpi. Zhen, dokter bilang padaku bahwa kamu menderita kanker hati. Sekarang hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Mari kita tunda pembatalan pertunangan ini. Biarkan aku mengobatimu terlebih dahulu. Hei, anakku. Lu Xing Feng, kamu benar-benar membuatku muak. Untuk mempertahankan aku, kamu bahkan bisa membuat kebohongan sejelek ini. Kamu ini, berani-beraninya bilang kakakku menderita kanker. Percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Orang jatuh tetaplah orang jatuh. Tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Hanya bilang tunanganku menderita kanker. Apakah kamu masih menganggap dirimu seorang pria? Ibu mertua, pergi dari sini. Zhen, jika kamu butuh uang, aku juga bisa memberimu uang. Sekarang yang terpenting adalah kesehatanmu. Biarkan aku mengobatimu. Aku sangat sehat, meskipun aku sakit. Kamu pengemis. Apa yang bisa kamu gunakan untuk mengobatiku? Coba sekali lagi bilang kakakku menderita kanker. Aku tidak berbohong padamu. Itu adalah apa yang dikatakan Dr. Zhao langsung padaku. Kamu adalah penipu. Kemarin Dr. Zhao bahkan bilang aku baik-baik saja. Lu Xing Feng, kamu benar-benar sangat rendah. Zhen, batu giok di dadamu adalah giok yang terikat hati. Ini adalah sesuatu yang kuberikan padamu di kehidupan sebelumnya. Kita bereinkarnasi. Setelah itu juga tidak menghilang. Apakah kamu sudah melupakan semua ini? Aku kembalikan barang rusak ini padamu. Masih bereinkarnasi. Aku rasa kamu gila.
Apakah kamu tahu identitas asliku? Sekarang batalkan pertunangan dengan saya. Jangan sampai kamu menyesal. Identitas aslimu adalah seorang pengemis. Bagaimana aku bisa menyesali meninggalkan seorang pengemis? Aku bahkan senang, bukan menyesal. Lu Xingfeng. Jangan lagi. Katak ingin memakan daging angsa. Anakku menikah dengan Jiang Dalu, dia akan jadi nyonya kaya. Kamu pengemis. Jangan berharap bisa menyentuh satu jari pun darinya. Identitas asliku adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini. Semua kekayaan di dunia. Aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Hidup seperti apa yang kau inginkan. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Aku masih orang yang di dunia ini. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan bertanya sekali lagi padamu. Apakah kau yakin ingin meninggalkanku tanpa rasa kasihan? Lu Xingfeng. Apakah kau sedang tidur di jalan? Tidur seharian dan belum bangun? Tidak bisa melakukan apapun. Juara dalam berbohong. Ini terlalu konyol. Lu Xingfeng. Aku sangat yakin untuk memberitahumu. Aku ingin membatalkan pertunangan denganmu. Sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu bahkan selama 1 menit. Jangan. Surat pembatalan pertunangan sudah kutandatangani. Mulai sekarang, tidak ada hubungan apapun antara kau dan aku, Lu Xingfeng. Setelah ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan peduli padamu lagi. Apalagi di masa depan. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Ibu, adik, mari kita pergi. Ayo pergi. Anakku, ibu tidak mampu. Tidak bisa memberikan lebih banyak mahar untukmu. Tidak punya uang untuk membeli rumah besar. Sekarang, pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Bagaimana bisa itu salah ibu? Ayo duduk. Dan juga, setelah kejadian ini, membuatku benar-benar melihat sifat asli Han Meizhen. Ini adalah hal yang baik. Tapi Jiang Dalu meskipun adalah temanmu, dia adalah penguasa di kota Jingsu. Sekarang kamu sudah benar-benar menyinggungnya. Ibu khawatir kamu akan mendapat masalah. Ibu, tenang saja, Bu. Jiang Dalu dan Han Meizhen, pasangan yang tidak tahu terima kasih ini. Aku akan mencabut semua yang pernah kuberikan kepada mereka. Menantu, kamu harus memutuskan untuk kami. Ada apa, ibu mertua, tentang orang Lu Xingfeng itu? Dia tidak mau membatalkan pertunangan. Meskipun dia sudah menandatangani surat pembatalan. Tapi aku khawatir pada hari pernikahannya, dia akan datang untuk membuat keributan. Kakak ipar, pengemis itu bahkan bilang, kenapa Anda bisa menjadi CEO? Semua itu adalah berkat dia. Tidak masuk akal. Aku mempertimbangkan hubungan baikku dengan Lu Xingfeng. Jadi aku tidak mempermasalahkannya. Jika dia berani membuat keributan, aku akan membuatnya tahu. Di Jingsu, siapa yang sebenarnya berkuasa? Kakak Dalu, aku tahu kamu yang paling hebat. Orang seperti Lu Xingfeng ini, dia sama sekali tidak layak menjadi temanku. Zhen, tenang saja. Selama aku ada, dia tidak berani menyentuhmu. Kakak ipar, orang itu, jika dia datang untuk mencari masalah setiap beberapa hari, itu sangat menjijikan. Benar, itu memang menjijikan. Kakak ipar, lihat ini. Pengemis dari mana ini? Bau sekali. Sungguh, Lu Xingfeng, dia benar-benar pergi mengemis di jalan. Zhen, selama ini kamu menjaga pengemis seperti ini. Sungguh, itu sangat menyedihkan untukmu. Kakak Dalu, itu semua adalah hal yang sudah lalu. Jangan mengejekku lagi. Iya, Tuan Jiang. Zhen kita sudah lama tidak berhubungan dengan Lu Xingfeng. Kakak ipar, jika Lu Xingfeng berani datang pada hari pernikahan, aku akan mengeluarkan video ini, agar namanya menjadi buruk di jalan. Baik, sekarang aku justru berharap dia datang. Yang mulia. Yang mulia, aku sudah mengirim orang untuk membawa 3 hadiah besar. Dikirim ke lokasi pernikahan. Kapan kita akan menjemput nyonya? Aku sudah membatalkan pertunangan. Anak buahku gagal menjalankan tugas. Aku akan segera mengambil kembali 3 hadiah besar itu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Ya, Tuan. Jangan ungkapkan identitasku dalam waktu dekat. Aku curiga ada seseorang yang ingin menjebakku. Memanfaatkan pernikahan ini. Aku akan mencari orang ini. Selamat datang kepada semua teman dan keluarga. Semua tamu dan sahabat datang untuk menghadiri pernikahanku. 2 kebahagiaan datang bersamaan. Kebahagiaan pertama adalah menikahi Zhen. Tak heran dia adalah bunga kampus terbaik di universitas terbaik Jingsu. Memang cantik. Andai aku juga memiliki keberuntungan seperti ini. Kebahagiaan kedua ini adalah grup Jiangku. Segera mendapatkan kerjasama dengan Dewa Perang. Ya Tuhan, itu adalah Daxia yang terkenal. Apakah itu Dewa Perang yang paling berkuasa? Kerjasama dengan Dewa Perang hanya ada sekali setiap tahun. Dikatakan bahwa setiap perusahaan yang dapat bekerja sama dengan Dewa Perang akan menjadi keluarga kaya terkemuka di daerah tersebut. Tak disangka, Tuan Jiang, aku benar-benar mendapatkan kesempatan ini. Setelah ini, kota Jingsu akan sepenuhnya ditentukan oleh keluarga Jiang. Kakak ipar, aku tidak sedang bermimpi, kan? Putriku sangat beruntung. Suamiku, kamu benar-benar mendapatkan kesempatan kerjasama dengan Dewa Perang. Kontrak ini bernilai ratusan miliar. Dengan kontrak ini,
keluarga Jiang pasti akan terbang tinggi. Dan kamu akan segera menjadi wanita paling berkuasa di seluruh Jingzhou. Suamiku, aku benar-benar mencintaimu. Baiklah, sekarang saat yang baik telah tiba. Silakan kedua pengantin bertukar cincin, cium satu sama lain. Lu Xingfeng, kakakku memberimu undangan. Itu hanya untuk mengulur waktu. Kamu benar-benar berani datang, ya? Siapa orang ini? Melihatnya datang dengan ganas. Apakah dia datang untuk menangkap basah? Semua orang. Orang ini, memang teman saya. Dia sebelumnya selalu mengganggu Zhenzen. Tapi Zhenzen tidak menghiraukannya. Sekarang aku dan Zhenzen akan menikah. Dia datang ke lokasi pernikahan kami untuk mengacau. Dia adalah pengikut setiaku. Dia cemburu karena aku bisa menikah dengan kakak Dalu. Ini datang untuk membuat keributan. Aku yang membuat keributan. Han Meizhen, kamu dan aku memiliki pertunangan. Namun, kamu malah datang untuk menikahi sahabat terbaikku. Mari semua orang menilai. Apakah ini membuat keributan? Kamu bicara omong kosong. Surat pembatalan pertunangan ini adalah tanda tanganmu sendiri. Lihatlah apa yang tertulis di atas. Lu Xingfeng, berani mempermainkan kami. Belum ada pembatalan pertunangan. Kalian bukan orang yang imut, kan? Cukup, Lu Xingfeng. Kamu hanyalah seorang pengikut yang menyedihkan. Aku meninggalkanmu, lalu apa? Apa yang membuatmu lebih baik dari Dalu Ge? Aku ingin menikah denganmu. Itu benar-benar masalah otak. Lu Xingfeng, aku mengaku. Sebelumnya, aku memang memiliki sedikit hubungan denganmu. Namun, itu karena aku baik hati. Kasihan, aku hanya berteman denganmu. Kamu datang ke sini hari ini. Bukankah kamu hanya ingin menjalin hubungan? Datang untuk meminta keuntungan. Ini adalah 1 juta. Pengemis sepertimu, diperkirakan seumur hidup ini, tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kan? Ambil uangnya dan cepat pergi. Ya, semua orang lihat tidak. Berpura-pura tinggi hati untuk apa? Bukankah dia datang untuk meminta uang? Mertua, ini adalah 1 juta. Kasih dia uang sedikit saja juga bisa. Tidak perlu sebanyak itu. Iya, benar kan, kakak ipar? Kenapa kamu memberinya uang sebanyak itu? Jiang Dalu, semua yang kamu miliki adalah pemberianku. Uang segini, aku tidak menginginkannya.